Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin yang insya Allah akan bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad, karena beliaulah tokoh Nabi yang selalu kita ikuti sunnahnya dan kita tiru akhlaknya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu berlalu dengan cepat. Kita tidak terasa sudah tanggal 1 September, bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah kita lalui. Mudah-mudahan kemerdekaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia ini menjadi motivasi semangat kita untuk membangun negara yang kita cintai ini bersama-sama dengan negara, dengan pemerintah, dengan TNI, dengan Polri, dengan masyarakat semuanya, agar negara yang kita cintai ini selalu damai, selalu rukun, selalu makmur, selalu sejahtera, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara kita mengamalkan agama Islam yang kita cintai ini, dan dengan cara kita ramah, damai, rukun kepada siapapun. Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pernah menjabat Presiden RI 2 tahun pada tahun 2000 sampai 2022 mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang humanis, orang yang pluralis, yang memanusiakan manusia, baik dia itu beragama Islam atau beragama non-Islam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, aku tidak mengutusmu Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmah, ramah, damai, rukun pada semua alam. Artinya apa? Semua alam itu ya alam baik seagama dengan kita, atau disebut dengan ukhuwah Islamiyah, atau mungkin adalah ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama negeri, sesama bangsa Indonesia ini, atau ukhuwah insaniyah, yaitu ukhuwah seluruh bangsa dan masyarakat di seluruh dunia. Maka Grand Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib itu menandatangani perjanjian dengan Paus Paulus di Emirat Arab. Dengan pertandatanganan itu ada kesepakatan untuk menjaga perdamaian dunia antara umat-umat Nasrani dan umat Islam, atau dengan umat-umat yang lain. Karena dunia ini wajib dan harus dibuat damai. Karena kalau dunia ini tidak dibuat damai, maka peperangan tidak akan pernah berhenti. Di Ukraina, di Palestina, di Syria, di Irak, di Thailand, di Filipina, dan di negara-negara lain
yang masih banyak peperangan. Maka Rasulullah diutus ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ini adalah pendahuluan hadirin. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, damai, rukun, aman, tentram, apalagi akan menghadapi pemilu serentak. Ini harus kedamaian, kerukunan harus dijaga dan wajib dijaga. Menjaga kedamaian, kerukunan di Indonesia ini wajib hukumnya, fardhu ain. Tidak ada salah satu seorang pun yang membuat onar atau membuat tidak nyaman di negeri yang kita cintai ini. Kita boleh berbeda, tapi kita harus tetap menjaga perdamaian, kerukunan dalam masyarakat kita, yaitu bangsa Indonesia, bangsa dan negara yang kita cintai ini. NKRI adalah harga mati, dan kita tidak boleh mengabrak-ngabrik negara yang sudah kita cintai ini. Kita harus menjaga dan merawat negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah fardhu ain, wajib fardhu ain. Tidak boleh satu orang pun mencederai kedamaian dan kerukunan negara ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah di bulan Safar. Sebenarnya bulan Safar ini adalah ulama-ulama mengatakan bulan yang memberikan ujian atau memberikan cobaan kepada kita. Orang itu kalau mau derajatnya naik itu kan harus diuji. Orang mau jadi PNS harus ada ujiannya. Orang mau masuk perguruan tinggi harus ada ujiannya. Orang mau masuk pabrik terangkil jadi karyawan harus ada ujiannya. Bahkan anak sekolah SD, SMP, SMA harus diuji. Kita sebagai manusia pun harus diuji oleh Allah. Seberapa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita belum dinamakan beriman. Ayahsibun nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang atau manusia itu mengatakan amanah, kami beriman kepada Allah, tapi dia belum diuji oleh Allah, belum diuji imannya, belum diuji keyakinannya, belum diuji hatinya, belum diuji mentalnya, belum diuji pikirannya, dan belum diuji kekuatan sarafnya. Karena orang yang sudah diuji akidahnya, diuji Islamnya, diuji agamanya, itulah yang benar-benar sudah teruji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bulan Safar ini adalah bulan yang penuh ujian, penuh dengan musibah. Bahkan di salah satu kitab itu Allah menurunkan bala, cobaan, ujian, musibah itu sampai 300.000 atau mungkin bisa 3 juta ujian balak yang ada di bulan Safar itu. Bukan berarti ulama ini menakut-nakuti kita. Bulan Safar ini kita ada musibah banyak, ada balak yang banyak. Tapi kita untuk hati-hati. Manusia itu yang harus diimani dan ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hukumnya haram kalau kita takut selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Safar ini kita dalam Al-Qur'an Allah memperingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Walanabluwannakum, kalau orang-orang ulama Arab yang ahli bahasa Arab, lanabluwannakum itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu fi'il yang akan selalu terus menerus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu continuous. Jadi Allah itu akan selalu mencoba selama kita masih hidup. Maka pengarang kitab Al-Hikam Syekh Athaillah Al-Iskandarani yang dari Iskandariah Mesir itu mengatakan, selama Anda masih di dunia, jangan sekali-kali Anda membayangkan tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada masalah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah di Iskandaria. Orang yang kaya pun punya masalah, orang yang miskin pun punya masalah, orang yang pinter pun punya masalah. Profesor, doktor itu masalahnya juga banyak. Orang yang bodoh pun punya masalah. Tukang becak pun punya masalah. Presiden pun punya masalah. Gubernur pun punya masalah. Bupati pun punya masalah. Karena ini adalah sunnatul hayah. Kehidupan itu memang tidak mungkin tidak lepas dari ujian cobaan. Mungkin kita ada yang sakit, mungkin kita ada yang tidak punya duit, mungkin kita ada yang tidak punya makanan, mungkin kita ada yang tidak punya pekerjaan. Ini sudah
disabda oleh Allah, difirman oleh Allah, walanabluwannakum, dengan cara memakai fi'il mudhari yang artinya apa? Continuous dalam bahasa Inggrisnya. Bisyai'in minal khauf, khawatir. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang itu kan punya sifat khawatir. Nanti anak saya bagaimana? Nanti rezeki saya bagaimana? Nanti keluarga saya bagaimana? Bahkan khawatir dengan dirinya sendiri. Saya besok akan jadi apa? Saya besok akan menjadi orang kaya atau orang miskin. Ini kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi Islam, Allah tidak boleh orang itu khawatir. Wa ma min dabbatin fil ardi illallahi 'alal rizqa. Semua makhluk yang ada di dunia ini sudah dijatah oleh Allah rezekinya. Tidak ada usah khawatir. Kalau orang khawatir, di dunia ini ada 5 miliar manusia, wahai hadirin, tapi semuanya makan Allah, karena yang Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Qadir, Allah yang maha kuasa, maha memberi rezeki, maha memberi semuanya. Yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disingkat adalah ATM. Allah tempat untuk kita memohon, Allah tempat kita untuk meminta apa saja yang kita minta. Kalau kita minta kepada manusia, kita banyak kecewanya. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengabulkan doa kita, permintaan kita. Baik kita minta uang misalnya 100 triliun, insya Allah akan memberi. Kalau mungkin tidak diberi di dunia, Allah akan memberi di akhirat. Kita mungkin diberi kesehatan, ini luar biasa. Berapa orang yang banyak sakit, hadirin. Di rumah sakit, di mana-mana rumah sakit, banyak orang yang sakit. Kita masih diberi umur panjang, ini juga termasuk nikmat yang luar biasa. Mungkin orang-orang seumur kita, mohon maaf, yang 60 tahun, yang 70 tahun, banyak yang sudah wafat. Maka kita diberi hidup ini, hidup adalah kenikmatan yang luar biasa, tidak boleh kita sia-siakan. Maka orang yang menyia-nyiakan hidupnya untuk maksiat kepada Allah, itu hukumnya haram. Kita diberi hidup ini harus kita pakai untuk ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ju' itu apa? Kelaparan. Mungkin kita bersyukur di Indonesia itu kita makan tiap hari ada. Kalau kita melihat di negara seperti Sudan sekarang itu, orang makan tidak bisa, hadirin. Perang saudara sampai sekarang belum selesai di Sudan, antara para militer dengan militer Sudan. Kita bersyukur negara kita ini makmur. Semua apa yang kita inginkan ada. Orang Arab menyebut Indonesia ini adalah surganya dunia, karena apa yang ada di Indonesia itu belum ada tentu di Arab. Kita mau makan apel ada, kita mau makan mangga ada, kita mau makan jeruk ada. Ini semuanya adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin tidak ada di negara-negara selain Indonesia. Ethiopia itu kelaparan sudah jadi pekerjaan tiap harinya. Itu ju' ya. Ju' itu artinya apa? Kelaparan. Kemudian wanaksi minal amwal. Kita mungkin kan ada yang duitnya hanya sedikit. Mungkin ada bapak-bapak ini yang depositinya 100 triliun atau 100 miliar, tapi mungkin ada orang yang uangnya hanya 1 juta atau 2 juta di tabungan ya. Tapi itu adalah ujian. Bukan berarti orang yang diberi uang sampai 100 triliun atau 900 triliun itu terus bahagia. Tidak menjamin. Karena uang, duit itu tidak menjamin orang itu bahagia. Tapi yang menjamin orang bahagia itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang kaya susah juga banyak, orang yang miskin bahagia juga banyak. Karena kebahagiaan bukan ditentukan karena duitnya banyak atau duitnya sedikit, tapi kebahagiaan ditentukan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanaksi minal amwali wal anfus. Anfus ini begini, hadirin. Para ulama tafsir menafsirkan anfus itu bisa sakit. Kita penyakit sekarang itu kan luar biasa ya. Karena penyakit sekarang itu disebabkan dengan makanan-makanan, minuman yang serba instan. Kalau kita orang-orang dulu itu umurnya sampai 100 tahun, karena mereka makannya itu jagung godok, telo godok. Kalau nasi itu ditutu, tidak diseleb. Tapi sekarang orang itu makan semuanya instan semua, diberi obat supaya lama, pengawet. Maka kita itu banyak yang sakit, yang sakitnya itu tidak bisa diobati oleh dokter. Ini juga ujian. Kemudian para ulama mengatakan yang kedua adalah wafat. Wafat itu sebenarnya kalau kita lihat
adalah ujian. Kita semua ini kan nggak tahu hadirin ya kapan wafat kita. Kalau kita dikasih tahu oleh Allah wafat kita besok tanggal 10 September, orang pada takut semuanya. Maka itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita kapan, harinya kapan, tanggalnya kapan, tahunnya kapan. Itu tujuannya adalah agar kita selalu istiqomah, selalu beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi wasamarat, kemudian buah-buahan. Artinya apa buah-buahan itu? Mungkin tanaman yang kita tanam, buah-buahan yang kita tanam itu tidak menuai hasil, ini juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, wa basyiris sabirin, Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar artinya apa? Kita diuji dengan seberat apapun ujian, kita tetap Allah Tuhan kita. Kita tetap meminta Allah agar menolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita baca terus hadirin? Tapi mungkin kita tidak merenungkan, kita tidak mentadabburi, kita tidak mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Orang yang yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tidak akan pernah susah. Dia tidak pernah akan takut karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Maka orang yang sabar, orang yang kokoh hatinya, kokoh pikirannya, kokoh mentalnya, kokoh jiwanya, itulah adalah orang-orang yang akan menjadi pemenang di alam dunia ini dan di akhirat ini. Maka Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat kenikmatan. Amin Allahumma amin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ali haruna akhi. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Al-maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir batin, jiwa raga, saraf akal pikiran kita untuk menjalani semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa muslimin wal muslimat. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk, akal yang sehat, saraf yang sehat, jiwa raga yang sehat ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah yang banyak ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang kaya raya, yang kaya rayanya itu digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu orang fakir miskin, orang-orang yang disabilitas, yang kekurangan secara mental atau secara raganya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang tidak mau menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan umat Islam ini ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah tetangga kami tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak membuat keonaran
dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Safar ini kalau Engkau beri balak, beri ujian, jauhkanlah ujian dan balak itu dari kami ya Allah, dengan cara kita selalu berdoa kepadamu ya Allah, selalu sholat, selalu membaca Al-Quran, selalu zikir, selalu mengingat kepadamu ya Allah, selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepadamu Allah. Balak-balak, musibah-musibah yang datang itu insya Allah akan lenyap kalau Engkau menakdirkan untuk lenyap ya Allah, karena tidak ada satupun hamba, manusia, jin, setan ataupun siapapun makhluk di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuasaanmu dan takdirmu ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi orang-orang yang baik ya Allah, orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat ya Allah, orang-orang yang selalu Engkau lindungi ya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi barokah, diberi panjang umur, diberi sehat walafiat, diberi istiqomah, diberi hasanah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Jadikanlah negara kami dan negara-negara Islam negara yang adil, makmur, sejahtera, rukun, damai. Tidak ada peperangan, tidak ada persengketaan, tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, tidak ada peperangan ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.